saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan tema katekesi kita tentang memutus rantai pelecehan pertobatan sebagai langkah awal. Agar kegiatan katekesi pada sore hari ini berjalan dengan lancar, maka marilah kita mengawali kegiatan kita dengan lagu pembuka. Di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Layak aku menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang dunia, pada saat ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rapuh, namun penuh kerinduan untuk disembuhkan. Di tengah kenyataan hidup yang sering diwarnai ketidakadilan, pelecehan, dan luka batin, Engkau memanggil kami untuk kembali kepada kasih sejati. Bukalah mata kami yang belum jernih, lembutkanlah hati kami yang masih mudah menghakimi, dan kuatkanlah kehendak kami agar berani memutus setiap rantai kekerasan, baik lewat kata, sikap, maupun perbuatan. Semoga pertemuan ini membawa kami pada pertobatan sejati yang menghasilkan tindakan nyata demi perlindungan dan pemulihan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan Penantara kami. Amin. Untuk menghidupi katekesi ini, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah cerita. Luka tersembunyi di balik senyum Marta. Di sebuah paroki, ada seorang ibu muda bernama Marta yang aktif membantu kegiatan lingkungan. Setiap minggu, ia selalu hadir di misa, terlibat dalam kor dan doa. Ia terkenal ramah terhadap siapapun. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, Marta menyimpan kegelisahan yang belum ia ceritakan kepada siapapun. Dalam beberapa kesempatan kegiatan paroki, ia kerap menerima candaan bernada merendahkan dari rekan pelayanan. Kata-kata itu dianggap biasa, bahkan dibungkus dalam guyonan yang membuat orang lain tertawa. Namun, bagi Marta, lelucon itu perlahan menjadi beban. Ia merasa harga dirinya jatuh, hatinya terluka, dan merasa tidak nyaman. Karena merasa berada di lingkungan gereja, Marta memilih diam. Ia takut dianggap terlalu sensitif atau merusak keharmonisan pelayanan bila bersuara. Ia mengira menahan perasaan adalah cara terbaik menjaga damai. Akan tetapi, diam justru membuat lukanya semakin dalam. Semangat pelayanan merosot dan ia mulai mengurangi keterlibatan dalam kegiatan umat. Suatu malam, dalam pertemuan khusus lingkungan yang membahas tema pertobatan, fasilitator mengajak umat merefleksikan pengalaman disakiti dan menyakiti orang lain. Marta dengan suara pelan akhirnya berani berbagi. Kesaksian membuat suasana hening. Orang-orang baru menyadari bahwa kata-kata yang dianggap bercanda ternyata bisa meninggalkan luka mendalam. Rekan pelayanan yang selama ini melontarkan candaan pun tersentak. Ia mengakui bahwa ia sama sekali tidak menyadari perbuatannya. Saat itu pula ia meminta maaf secara langsung kepada Marta dan di hadapan umat menyatakan kesediaannya untuk berubah. Peristiwa itu menjadi titik bagi komunitas lingkungan tersebut. Mereka menyadari bahwa pelecehan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tengah gereja yang menjadi ruang aman bagi sesama. Sejak saat itu, umat lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan berkomitmen membangun budaya saling menghormati. Luka yang semula tersembunyi mulai disembuhkan lewat
saja ceritanya. Sudah kita dengarkan secara seksama. Mungkin perlu dibacakan ulang. Oke, untuk mendalami cerita, mari kita mendengarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa bentuk pelecehan yang dialami Martha? Silakan. Untuk pelecehan yang dialami Martha dalam cerita ini adalah pelecehan non verbal, yang itu pelecehan yang terlontarkan oleh kata-kata yang menimbulkan sakit hati yang dia pendam sendiri. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya, apa bentuk pelecehan yang dialami Martha? Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sintayong. Di sini yang saya kutip, pelecehan yang terjadi pada Martha itu terjadi pelecehan verbal, di mana perkataan dan candaan dari orang lain yang membuat hatinya tersakiti. Itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa Martha memilih diam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fasilitator. Martha memilih diam karena ia merasa takut merusak keharmonisan komunitas secara khawatir dianggap berlebihan atau sensitif. Terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya, mengapa Martha memilih diam? Pertanyaan ketiga, apa makna memutus rantai pelecehan dalam cerita ini? Silakan saudari. Memutus rantai pelecehan berarti berani mengungkapkan luka, mengakui kesalahan, mengubah cara bersikap, dan membangun budaya saling menghormati dalam komunitas umat. Terima kasih kepada saudari. Jadi di sini Martha mengalami pelecehan verbal berupa candaan dan perkataan merendahkan yang melukai harga dirinya dan membuat Martha tidak nyaman. Itu karena Martha menjaga keharmonisan komunitas secara khawatir, dianggap berlebihan atau sensitif. Tapi kesaksian Martha ini tentu menjadi refleksi umat agar menjaga tutur bahasa yang nantinya akan bermanfaat bagi komunitas. Tentunya memutus rantai pelecehan berarti berani mengungkapkan luka, mengakui kesalahan, mengubah cara bersikap, dan membangun budaya saling menghormati dalam komunitas umat. Baik, kita telah sama-sama merefleksikan lewat beberapa pertanyaan cerita yang sudah kita dengar. Mari kita sama-sama di sini menimba inspirasi dari kitab suci. Kita sama-sama membuka kitab Yakobus bab 3 ayat 5 sampai ayat 10. Kepada peserta, saya minta salah satunya untuk membacakan. Bacaan dari surat Yakobus. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan di antara anggota-anggota tubuh kita, sesuatu yang menodai seluruh tubuh dan membakar roda kehidupan kita, sedangkan lidah itu sendiri dibakar oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang melata dan binatang laut dapat dijinaskan dan telah dijinakan oleh manusia, tetapi tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia tidak terkuasai, jahat dan penuh racun mematikan.
Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita telah mendengarkan bersama-sama bacaan dari kitab suci. Jadi untuk memperdalam bacaan pada sore hari ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan. Setelah mendengar isi teks kitab suci tadi, ayat mana yang menyentuh hati saudari-saudari? Baik, ayat yang menarik menurut saya itu di ayat 9 dan 10 yang berbunyi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutukan. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Terima kasih saudari. Mungkin ada lagi? Baik, menurut saya ayat yang menarik juga yaitu yang di ayat ini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyala-nyalakan anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita yang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Terima kasih saudari. Pertanyaan lanjutannya, coba saudari-saudari kaitkan ayat-ayat kitab suci tadi dengan pengalaman yang pernah saudara alami. Baik, dari saya terkait dengan ayat yang menarik yang saya telah bacakan tadi, yaitu ini adalah ayat yang menarik sesuai dengan konteks atau pengalaman nyata yang telah saya alami, yang dimana pada kelas 3 SMA yaitu saya mengikuti kegiatan organisasi di suatu gereja. Nah, di situ karena baru pertama kali saya berkumpul ataupun mengikuti komunitas tersebut, ada satu orang yang tidak senang dengan saya, tidak senang dengan kehadirannya saya. Kenapa saya bisa terlibat dalam komunitas atau organisasi tersebut? Nah, di situ dia mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada saya, meremehkan saya dan menginjak-injakkan saya. Kenapa itu saya mengikuti kegiatan tersebut, dan dalam suatu kegiatan tersebut itu ada yang dinamakan kegiatan itu yaitu kegiatan seperti ini, kegiatan seri kitab suci dan juga ada kuisnya. Setelah itu saya mengikuti kegiatan itu pertama kali dan saya bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator, dan juga kegiatan itu ada dapat hadiahnya. Nah, ada satu orang yang merasa tidak terima dengan kehadirannya saya, dan juga dia ini menurut saya itu merasa iri dengan saya. Kenapa saya itu bisa menjawab pertanyaan dan bisa memampukan diri untuk itu lebih dari dia, sedangkan dia itu tidak bisa. Itu di situ saya mengalami kata-kata kasar dan sangat menyakitkan bagi saya, sesuai dengan cerita yang dibacakan oleh kakak aku tadi, bahwa itu adalah pelecehan terhadap Ibu Marta. Begitu juga konteks atau pengalamannya saya waktu itu adalah pelecehan terhadap saya melalui kata-kata atau nonverbal. Dari situ saya sadar bahwa dimanapun kita berada itu tidak ada orang yang menerima kita itu apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Dalam suatu komunitas pasti ada 1-2 orang yang
tidak menerima kita karena kelebihan dan juga keterbatasan dalam diri kita, mengapa kita itu lebih dari mereka. Dan juga ini adalah pelajaran bagi saya untuk kehidupan berikutnya dimanapun saya berada, dan saya harus berbuat belas kasih dan juga sopan santun kepada sesama, tidak boleh meninggikan diri. Dan juga dari saya, semoga dari pengalaman ini akan memberikan pelajaran bagi kita semua yang berada di tempat ini, untuk dimanapun kita berada tidak boleh melecehkan orang lain dan tidak boleh merendahkan diri orang lain atas segala kekurangan yang mereka hadapi. Dan bangunlah relasi yang kuat antar sesama dan juga bagi diri kita sendiri untuk membangun iman yang kuat dan kokoh agar iman itu tetap teguh dan tidak terbelenggu dalam kegelapan. Itu saja dari saya, pengalaman yang telah saya sharingkan kepada teman-teman ini. Semoga pengalaman yang tidak sempurna ini menjadi inspirasi bagi kita semua yang berada di tempat ini. Terima kasih kepada saudari. Tentunya ini menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Kembali, bacaan ini yang telah kita dengar bersama mengingatkan kita agar tetap betapa besar kuasa lidah. Walaupun kecil, lidah dapat membawa kebaikan yang besar, tetapi juga dapat melukai, menghancurkan, bahkan menciptakan perpecahan. Santo Yakobus menegaskan bahwa lidah dapat menjadi sumber dosa. Baik saudari-saudari sekalian, tentunya agar katekese kita tidak mati sampai di sini, kita mencari bersama-sama, menggali bersama-sama aksi nyata yang nantinya akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari saya ternyata untuk aksi nyata dari tema katekese kita pada sore hari ini, yaitu mari kita sama-sama untuk ini ke depannya itu membangun relasi yang kuat terhadap sesama, saling menolong satu sama lain dan juga bertutur kata yang baik terhadap satu sama lain. Walaupun ada satu dua orang di antara kita yang sifatnya yaitu egoisme dan juga dia itu orangnya emosional, jadi dalam diri kita masing-masing kita harus menumbuhkan iman yang penuh kesadaran dan juga keikhlasan. Tidak boleh memaki ataupun menjudge orang tersebut dengan kata-kata yang kasar. Mari kita membangun persaudaraan yang kuat, yaitu dengan cara mengikhlaskan dan bertutur kata serta bersopan santun terhadap sesama. Mungkin ada lagi? Oke. Untuk aksi konkret yang sudah ditawarkan, apakah kita semua setuju? Setuju. Terima kasih. Tuhan yang Maha Agung, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti katekese pada sore hari ini. Semoga kami dapat merenungkan tema katekese pada sore hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita satukan wujud dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi dan membimbing kita
kita sampai selama-lamanya. Amin. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa